Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ikhtarahu li wahyi wantakhabahu li risalati wa faddalahu ala jami'i khalqi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, secara umum di dalam ajaran Islam, lelaki dan wanita punya kedudukan yang sama. Dalam semua amal ibadah, dalam semua amal soleh, balasan untuk lelaki dan untuk wanita juga sama. Namun, ada beberapa ibadah yang dikhususkan untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Di antara ibadah-ibadah itu, ada yang disepakati oleh seluruh ulama bahwa itu khusus untuk laki-laki. Ada juga yang diperselisihkan. Di antara yang disepakati oleh seluruh ulama, sholat Jumat. Seluruh ulama sepakat yang wajib sholat Jumat laki-laki. Contoh lain, ibadah berupa memberi nafkah keluarga. Seluruh ulama sepakat yang wajib ngasih nafkah, yang wajib memberi nafkah adalah laki-laki, ayah atau suami. Ada juga ibadah yang diperselisihkan oleh ulama bagaimana kedudukan laki-laki dan wanita. Nah, di antara yang juga disepakati, kedudukan ziarah kubur. Seluruh ulama sepakat bagi laki-laki, bagi kaum laki-laki, ziarah kubur sunnah muakkadah. Bahkan ada seorang ulama wafat tahun 456 Hijriah yang berpandangan ziarah kubur buat laki-laki adalah fardu wajib. Al-Imam Abu Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Andalusi Al-Qurtubi. Dalam salah satu kitab beliau, Al-Mahalli bil Asar, beliau menulis, wa nastahibbu ziyaratal kubur wa huwa fardun walau marratan wala ba'sa bi ayyazural muslimu qabru hamimihil musyrik. Dan kami menganjurkan ziarah kubur, dan dia itu adalah fardu wajib walaupun sekali. Dan tidak ada masalah ketika seorang muslim menziarahi kubur teman akrabnya walaupun si teman itu hidupnya musyrik. Lantas bagaimana ziarah kubur bagi kaum wanita? Bagi kaum hawa? Saudaraku yang berbahagia, kenapa sih
hukum ziarah kubur bagi laki-laki dan wanita mesti dibedakan? Tiada lain karena ada hadis sahih yang menyebutkan hal itu. Ada hadis sahih yang menyebut-nyebut khusus kaum wanita berkaitan dengan ziarah kubur. Pada mulanya, semua hadis yang mengandung perintah ziarah kubur bersifat umum. Semua hadis yang memerintahkan ziarah kubur bersifat umum, berlaku di dalamnya kaum lelaki dan wanita. Karena itu, pada mulanya ziarah kubur berlaku untuk semuanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu faqala ista'dantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dan li wasta'dantuhu fi an azura qabraha fa'adina li fazurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Hadis riwayat Imam Muslim 976, Abu Dawud, An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah kubur, diiringi oleh beberapa orang sahabat beliau. Ketika sudah sampai di kubur ibunda beliau, beliau menangis. Menangis pula lah para sahabat yang mengiringi beliau. Sesaat berikutnya beliau bersabda, Ista'dzantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dan li. Sesaat tadi aku meminta izin pada Allah untuk memohonkan ampunan untuk ibundaku. Allah tidak izinkan aku. Wasda'dzantuhu fi an azura qabraha fa'adina li. Lalu aku pun minta izin pada Allah, minta izin nawar agar diizinkan untuk menziarahi kubur ibundaku, fa'adinali, Allah berikan aku izin. Kalimat berikut dari sabda beliau, fazurul kubur, kalian semua ziarah kuburlah. Fa'innaha tudzakkirul maut, karena sesungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingatkan pada yang ziarah akan adanya kematian. Sadar akan adanya kematian diperlukan baik oleh laki-laki ataupun wanita. Ketika ziarah kubur itu bermanfaat untuk menyadarkan seseorang bahwa pada saatnya dia akan mati, sudah tentu laki-laki dan wanita sama-sama membutuhkan pengingat ini. Pengingat bahwa pada saatnya dia akan mati. Saudaraku yang berbahagia, di hadis ini tadi dan di hadis-hadis yang lain tidak ada pengkhususan ziarah kubur hanya untuk kaum lelaki. Tidak ada pengkhususan. Namun mengingat ternyata ada hadis yang mentakhsis keumuman hadis-hadis ini, maka keumuman hukum ziarah kubur bagi kaum pria dan wanita tidak lagi berlaku. Karena ada hadis yang mengkhususkan larangan bagi kaum wanita, maka selanjutnya hukum ziarah kubur bagi kaum wanita tidak lagi sama dengan laki-laki. Nah, di antara hadis-hadis yang khusus berkaitan dengan kaum wanita, pertama,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zuwaratil kubur. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadis ini dinilai hasan, dihasankan juga oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kata sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk, melaknat kaum wanita yang berziarah kubur. Hadis serupa ini banyak, dengan sedikit perbedaan redaksi, bersumber dari sahabat yang berbeda-beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk kaum wanita yang ziarah kubur. Dengan mengacu pada hadis ini, ada sebagian ulama yang tegas wanita ziarah kubur haram. Ada sebagian ulama yang tegas wanita ziarah kubur haram, tanpa catatan ini, itu, dan lain sebagainya. Kenapa tidak seluruh ulama mengharamkan? Karena ada hadis lain. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina. Nuhina an ittiba'il janaizi walam yu'zam alaina. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari 1278, Imam Muslim 938, Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Ini hadis Bukhari Muslim gampangnya. Nuhina an ittiba'il janaizi walam yu'zam alaina. Kata sahabiyah, seorang sahabat wanita, Ummu Atiyah, kami kaum wanita dilarang mengikuti jenazah ke kuburan. Dilarang mengikuti jenazah ke kuburan, tapi larangan ini tidak ditegaskan, tidak diteguhkan buat kami. Dilarang, tapi larangannya bukan larangan harga mati, bukan. Nah, kalau hadis ini yang kita rujuk, maka bisa disimpulkan ziarah kubur bagi kaum wanita hukumnya makruh, tidak sampai haram. Dari sisi periwayatan, hadis kedua ini bahkan lebih kuat dibanding hadis yang pertama, di mana Rasulullah, kata sahabat Abu Hurairah, mengutuk kaum wanita yang ziarah kubur. Dari situ bisa disimpulkan ada ulama mengharamkan kaum wanita ziarah kubur. Dasarnya hadis dari sahabat Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, status hadisnya hasan. Ada ulama yang melarang, tapi larangannya bukan haram, larangan makruh, tidak sampai haram. Dasarnya ini hadis dari seorang sahabat wanita, Ummu Atiyah, riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai. Kira-kira ada tidak ulama yang berpandangan ziarah kubur bagi kaum wanita itu mubah, boleh-boleh saja, tidak makruh apalagi haram? Ada tidak hadis bagi ulama yang membolehkan kaum wanita ziarah kubur? Hadis yang ketiga, An Abdullah ibn Abi Mulaikah An Aisyata An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin yabki inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri
qalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati walam ta'rifhu. Faqila laha innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabina. Faqalat lam a'rifka. Faqala innamas sabru 'inda sadmatil ula. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 1283, Imam Muslim 926, Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Sahabat Anas bin Malik, asisten pribadi Rasul, yang sejak umur 10 tahun sudah ngenger kepada Rasul, sudah mengabdikan diri kepada Rasul, radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu hari ketika Nabi sedang berjalan, mendapati seorang wanita di samping satu kuburan. Saat itu si wanita itu sedang menangis. Rasul dekati sang wanita, Rasul berikan nasihat, ittaqillaha wasbiri, wahai ibu, takutlah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Si wanita ini jawabannya ketus. Si wanita ini berkata, ilaika anni, pergi sana. Jauhi aku, fa innaka lam tusabbi musibati. Kamu enggak ngerasain musibah yang aku rasain. Si wanita ini justru ngomelin Rasulullah. Dan saat itu Rasulullah sedikit pun tidak berubah raut muka beliau, tidak marah atau tersinggung, tidak. Rasulullah melanjutkan perjalanan beliau. Setelah Rasul melanjutkan perjalanan, si wanita tadi rupanya nggak kenal bahwa orang yang memberi nasihat kepada dia itu adalah seorang Rasul, Rasulullah. Lantas dikasih tahulah si wanita itu seorang mungkin sahabat Nabi yang berjalan bersama Rasul, berkata, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bu, tadi itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bergegaslah si wanita mendatangi rumah Rasul. Ketika sampai di depan pintu rumah, tidak mendapati satupun penjaga pintu rumah Rasul. Tidak ada penjaga pintu rumah Rasul. Begitu sudah berhadapan dengan Rasul, sang wanita berkata, lam a'rifka, maafkan aku wahai Rasul, jika aku tadi berkata ketus kepadamu, aku enggak mengenali engkau. Aku tidak mengenali engkau. Saat itu Rasul bersabda kepada sang wanita, innamas sabru inda sadmatil ula. Tiada lain sesungguhnya kesabaran yang diperintahkan oleh Allah adalah kesabaran di awal kejadian musibah. Di hadis ini, ketika Rasul mendapati seorang wanita ziarah kubur, Rasul tidak mengusir sang wanita itu. Rasul tidak sampaikan, bu, nggak boleh ziarah kubur wanita, haram. Rasul tidak sampaikan hal itu. Rasul nasihati, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan bersabarlah. Kalau memang Rasulullah mengharamkan ziarah kubur bagi seorang wanita, pastilah Rasul akan tegas, bu, nggak boleh ziarah kubur wanita, haram. Mungkin akan ada yang menyanggah. Rasul faham kondisi seseorang. Saat itu si ibu tadi sedang sangat sedih. Makanya Rasul tidak berkata keras, bu, nggak boleh ziarah kubur, haram. Mungkin ada yang menyanggah seperti itu. Baik, hadis berikutnya.
an Abdullah ibni Abi Mulaikah anna Aisyata akbalat dzata yaumin minal maqabir, dari Abdullah bin Abi Mulaikah radhiyallahu an. Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha datang suatu hari dari komplek kuburan al-maqabir. Fakultulah, lalu Abdullah bin Abi Mulaikah berkata kepada Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin, min aina akbalti, wahai Ummul Mukminin, wahai ibunda orang-orang yang beriman, engkau datang dari mana? Qalat, Siti Aisyah menjawab, min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakar. Aku baru saja pulang dari menziarahi kubur saudara kandungku Abdurrahman bin Abu Bakar. Ini Siti Aisyah nih, baru pulang dari menziarahi kubur saudaranya, saudara kandungnya Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq. Fakultulah, lalu Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, alaysa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil kubur? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ziarah kubur bagi kaum wanita? Qalat, Siti Aisyah menjawab, na'am, iya betul. Rasulullah melarang ziarah kubur. Kana qad nuhiya, betul, kana qad naha, Rasul betul-betul sungguh telah melarang ziarah kubur. Summa amara biziaratiha, tapi ingat, larangan ziarah kubur itu sudah dicabut oleh Rasul, diganti dengan perintah untuk menziarahi kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la Al-Hakim Al-Baihaqi. Status hadisnya sahih. Kalau kita melihat dua hadis yang terakhir ini, maka ziarah kubur tidak makruh, apalagi haram. Siti Aisyah pun menziarahi kubur saudara kandung beliau. Bagaimana kesimpulan para ulama berkaitan dengan ziarah kubur untuk kaum wanita? Silahkan buka kitab Tahdzibu Sunani Abi Dawud. Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah, beliau menyimpulkan pandangan para ulama berkaitan dengan ziarah kuburnya kaum wanita. Kata beliau, wa qad ikhtalafa fi ziyaratin nisa'i lil maqabir ala salasati aqwalin. Sungguh ulama berbeda pendapat berkaitan dengan ziarah kuburnya seorang wanita menjadi 3 pandangan. Artinya ulama khilafiyah, jangan menafikan khilafiyah yang terjadi di antara ulama. Ahaduha, pendapat pertama, at-tahrim, wanita ziarah kubur haram. Dasarnya hadis tadi, hadis yang pertama. Rasulullah mengutuk kaum wanita yang ziarah kubur. Wasani, ulama kedua berpandangan yukrahu min ghairi tahrim, makruh, enggak sampai haram, makruh. Pandangan makruh ini diantaranya, ini pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Salah satu riwayat menyebutkan beliau berpandangan ziarah kubur bagi kaum wanita makruh. Dasarnya hadis yang kedua tadi dari seorang sahabat wanita Ummu Atiyah, kami dilarang mengiringkan jenazah ke kuburan, tapi larangan ini tidak bersifat baku, bukan larangan harga mati. Walam yu'zam alina. Hadis Bukhari Muslim. Pandangan yang ketiga, annahu mubahun lahunna ghairu makruhin, bahwa ziarah kubur buat kaum wanita itu mubah, bukan makruh, apalagi haram. Mubah, boleh, bukan makruh, apalagi haram. Pandangan ketiga yang mubah ini diantaranya disuarakan oleh
ulama-ulama madhab Syafi'i. Mayoritas ulama madhab Syafi'i. Termasuk salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Dalil bahwa ziarah kubur kaum wanita itu mubah. Dua hadis terakhir tadi. Rasul mendapati seorang wanita ziarah kubur, nangis di situ. Oleh Rasul dinasihati dengan nasihat, bukan ngasih tahu ziarah kubur haram, tapi bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan bersabarlah. Yang kedua, fakta bahwa Siti Aisyah pun menziarahi kubur saudara kandung beliau. Saudaraku yang berbahagia. Jadi saya tegaskan bahwa ziarah kubur bagi kaum wanita apa hukumnya, ini termasuk salah satu perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Salah satu perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada 3 pendapat. Ada ulama yang berpandangan wanita ziarah kubur haram. Ada yang berpandangan makruh, tidak sampai haram. Tapi ada juga yang berpandangan mubah, boleh. Untuk siapapun kita yang ikut pandangan ketiga bahwa ziarah kubur wanita itu boleh, dengan catatan jangan melakukan perbuatan dosa di saat ziarah. Rugi besar, ziarah mubah, dapat dosa. Jangan sampai melakukan dosa. Baik dosa yang berhubungan dengan jenazah, salah menyikapi jenazah, menyikapi kematian, atau dosa yang tidak berhubungan. Mungkin berangkat ziarah dengan buka aurat dan lain sebagainya. Jadi kalau toh kaum wanita mau ziarah kubur, jaga adab, jaga. Dalam bahasa Rasul, ittaqillah, takutlah kepada Allah, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah di saat ziarah kubur. Sudah tentu jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang, ini pun berlaku untuk kaum pria. Siapapun laki-laki, walaupun hukum ziarah kuburnya sunnah muakkadah, ketika dalam ziarah kubur laki-laki pun melakukan hal yang dilarang oleh Allah, melakukan sesuatu yang haram, sudah tentu hal itu pun tidak boleh. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.